Kembali di Xiao Talk, kita masih bersama Abraham Lembang, Chief Investment Officer dari Hartanah Group. Pak Abraham, tadi sebetulnya Pak Abraham sudah menyebutkan beberapa kiat-kiat kalau untuk investasi sebetulnya. Tapi ini kan ada istilah soal high risk, high return. Itu sebetulnya masih berlaku dalam investasi. Semua investasi di dunia selalu ada high risk, high gain, low risk, low gain. No risk, no gain. No risk, no gain. No risk, no gain. Oke. Jadi artinya kalau seseorang itu mau investasi, dia juga harus mau juga untuk mengambil risikonya, begitu kan kurang lebih? Hidup ini kita berdansa sama resiko. We are dancing with the risk every day. Jadi kalau Anda berinvestasi selalu ada risiko. Nah, tapi tidak berinvestasi juga resiko. Oke. Kita pikir, oh saya nggak investasi nggak resiko. Resiko, misalkan kalau saya berinvestasi, ada resiko, misal beli rumah, semua suratnya nggak benar, atau harganya nggak naik, atau salah beli, kan ada resiko. Tapi tahukah Anda kalau tidak berinvestasi juga ada resiko? Misal saya taruh di bank, 20 tahun lalu sampai sekarang taruh di bank aja, bisa nggak beli rumah itu? Nggak bisa. Resiko apa? Namanya inflation risk, resiko inflasi, dan itu pasti. Karena bakso naik setiap tahun naik 20%, lebih cepat daripada deposito kita yang cuma 4-5%. Itu definitely, itu pasti. Oleh karena saya tiap hari mikir, jarang saya simpan uang dalam jumlah banyak tuh. Jadi selalu persul kerja. Nah, kalau kita bicara soal high risk high return, ini bagaimana caranya kita memilih sebuah investasi yang cocok untuk kita? Iya. Nah, itu gimana? Itu tergantung, tadi ada 3 kriteria itu kan. Jadi 3 kriteria itu adalah aman, kemudian satu safety first, kemudian harus liquid, baru kita kalau kita lihat untung berapa. Ada satu hal lagi, yaitu itu uangnya berapa. Kalau uangnya cuma Pak saya punya 10 juta, ya tentu nggak bisa beli properti dong, nggak bisa beli apartemen, mana bisa. Ya itu paksa seperti cari bisnis yang crowdfunding, misalnya franchise, misalnya beli tahu goreng cuma 19 juta, Anda jual, bisa untung juga, Kalau punya uangnya 10 M tentu beda lagi dong. Kalau punya uangnya 100 M, tentu bisa invest di tambang batu bara. Jadi kayak gitu. Hal berikutnya diperhatikan adalah timing. Timing is everything. Timing maksudnya ini momennya? Momennya. Kalau Anda, siapa saja yang beli tanah bulan Oktober tahun lalu, pasti rugi. Karena langsung turun, termasuk saham, rontok, ya, termasuk yang baru buka restoran, yang baru, pasti berhenti langsung itu. Nah, jadi tapi kalau yang beli saham bulan 3 kemarin, make huge money. Yang kemarin waktu saham nih, makanya di Maret orang, itu ya. Orang kalau di Wall Street katanya, you buy when the blood on the street. Anda beli waktu ada darah-darah di jalan. Waktu lagi. Jadi prinsip investasi sebetulnya gampang sih kalau lihat itu. Kalau sampai orang yang tidak ngerti, misalnya tidak ngerti, orang awam, dia sembarang beli saham, menang lagi, untung lagi. Kalau saya lihatnya, ini must be too hot dong. Waktu itu sudah saatnya jual. Sebaliknya, kalau orang profesional, jago di profesional, ahli saham, investasi, tanya, bagus nggak investasi sekarang? Wah, ini bisa kiamat nih. Semua dagang nggak ada untung. There's time to buy. Justru di situ? Waktu orang ahli aja bilang, berarti, dia bilang ini sudah nggak ada masa depan kita. It's time to buy. Buy itu pikiran Warren Buffett itu. Jadi ketika banyak orang menganggap bahwa ini mungkin akan krisis, ini akan resesi dan segala macam, justru sebetulnya kalau kita bicara saham itu waktunya untuk membeli. Waktu bulan Maret kan seperti mau kiamat semua di rumah tuh. Waktu pandemi semua di rumah, ambil buang sampah aja gak berani. Sahamnya rontok 40%. Siapa aja yang beli titik itu sekarang untung kan? Nggak usah sampai setahun 100% udah untung. Itu di bidang saham gitu. Tapi tadi kan Pak Abraham juga bicara soal entrepreneurships. Di situasi seperti sekarang, sebetulnya masih ada nggak bisnis yang cukup menjanjikan? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Saya bahkan waktu corona ini, saya pun nggak ada kesempatan saya buka perusahaan baru. Waktu lagi corona ini krisis, banyak perusahaan yang mau join sama saya, lagi krisis. Nggak ada masa depan, ya orang, ya sudah lepasin dengan harga murah, atau ajak saya join. Kalau lagi booming, siapa yang mau ngomong sama saya? Saya ketok pintu, ada apa? Ya, saya sibuk. Betul nggak? Waktu lagi krisis, you call anybody, jam berapapun dia mau Zoom aja, deal juga mau dia. Don't you think it's good time to buy? Nggak, itu dia. Bisnis-bisnis yang masih mungkin untuk dilakukan mungkin
Bagi kelas menengah lah paling tidak. Iya. Di masa pandemi seperti sekarang apa contohnya Pak? Misalnya saya lagi buka ojek online yang baru, Oke. namanya Revo itu waktu krisis masih bisa penumpang naik ojek online bisa dapat duit. Nah, itu kan jarang. Nah, seperti Revo ini. Dan juga banyak bisnis yang lain. Nah, sebetulnya krisis itu adalah in Chinese is spelled in two words. Itu kata John Kennedy loh. John Kennedy bilang crisis in Chinese spelled in two words. Krisis bahasa Mandarin ini adalah Wishen Cihui, danger and opportunity. Dalam setiap krisis selalu ada bahaya dan ada kesempatan. Oke. Dan siapa yang mampu melihat kesempatan itulah yang akan berhasil melewati krisis itu. Oh iya, kalau orang tiap hari lihat bahaya, jangan krisis. Hari biasa dia bilang, ini bahayanya banyak, betul. Tapi kalau lagi krisis ini, kapan Anda bisa beli saham BCA misalnya waktu murah? Waktu 3 bulan kemarin, bulan Maret dong. Sekarang sudah keburu naik, kawan. Sudah might be too late. You have to pay another 40% more atau 30% more. Oke. Pak Abraham, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di CEO Talk. Iya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Abraham Lembang, Chief Investment Officer dari Hartanah Group. Kita bertemu kembali di CEO Talk episode mendatang.